Oke, selamat siang sahabat screening saham. Ketemu lagi bersama saya Idris Herkan Apandi. Hari ini saya mencoba menjelaskan bagaimana strategi trading ya. Ini strategi trading, bukan strategi investing ya, berbeda. Karena kalau trading itu sifatnya jangka menengah ya, jangka menengah atau bahkan bisa jangka pendek. Seperti itu. Kalau investing ya kita berharap dividennya dari sebuah perusahaan. Oke, yang kita harapkan dari sini adalah capital gain-nya ya, perbedaan selisih harga saham saat kita beli dan saat kita jual. Seperti itu. Oke, untuk tahap pertama pastikan ya Bapak Ibu mengenal sahamnya yang akan kita beli. Seperti itu. Tahap kedua, mengenal juga bagaimana perkembangan revenue ya, penghasilan atau bahkan laba atau rugi dari sebuah perusahaan. Oke, itu yang penting. Baik, untuk mengenal perusahaan kita percayakan pada sama daftar saham LQ45. Karena di LQ45 ya, LQ45 sudah mengukur kinerjanya 45 saham di Bursa Efek Indonesia dengan kapitalisasi pasar tertinggi ya dalam 12 bulan terakhir. Jadi kalau sudah masuk indeks ini ya kita percayakan sahamnya bagus ya menurut LQ45 ya. Belum tentu juga menurut orang lain ya seperti itu. Oke, seperti itu ya. Sekarang kita sudah dapat saham-saham incaran kita. Kita ambil aja di LQ45. Sekarang strateginya gimana ya? Bapak Ibu pasti sudah ikut kelas saham, sudah ikut rekomendasi dari kelas saham. Tapi kok hasilnya belum belum maksimal juga ya? Kok nggak beggar-beggar benar ya rekomendasinya? Kemudian ada juga rekomendasi dari AI misalnya ya, dari indikator-indikatornya. Kok juga nggak hasilnya nggak benar. Tenang ya Bapak Ibu, bukan rekomendasinya yang salah ya. Kenapa? Setiap keputusan investasi pasti mengandung resiko, baik itu dari kelas saham, dari rekomendasi saham, atau bahkan dari indikator AI. Pasti ada resiko bahwa saham ini tidak jadi menanjak, ya, malah turun, ya. Untuk itu, di Bapak Ibunya, ya, di kitanya harus pandai melakukan strategi. Nah, bagaimana strateginya? Kita jawab, ya. Strategi yang pertama, ya, saya ajarkan strategi dulu, ya. Saya masuk ke Microsoft Word ya supaya jelaskan ya. Eh Gini ya strateginya. Andai ya, andai ikut rekomendasi AI ya pada saham LQ45. Ini andai. Saham LQ45 aja sudah 45 saham. Kita harus pangkas ya. Pangkas yang ikut, yang kita ikuti sebanyak 20 saham. Ini. Kalau 20 saham kita bagi menjadi 100%, artinya apa? Artinya satu saham porsinya porsinya berapa? 5% saja ya. Nah, ini strateginya artinya satu saham 5% saja. Kalau lebih dari itu ya disclaimer ya Bapak Ibu, disclaimer. Ini ini biar paham kita semua ya. Eh, Pesalin lagi ini biar jelas juga. Ya, Anda ikut rekomendasi AI ya pada saham FT45, pangkas yang kita ikuti sebanyak 20. Mana yang muncul duluan? Maksudnya ini ya, mana yang muncul rekomendasi duluan? Habis itu ya stop ya, sampai rekomendasi jual
muncul ya. Artinya satu saham porsinya 5% saja. Oke, sekarang kita masuk ke teorinya ya. Kalau satu saham porsi 5% saja, andai modal ya, andai modal berapa? Ya, kita rata-ratakan 20 juta aja ya. 20 juta. Artinya satu saham modal maksimal plus minus ya. Plus minus plus minus 1 juta saja. Ya tergantung. Nanti satu lotnya dapat harga berapa ya. Seperti itu. Oke, kita langsung masuk. Contoh ya, langsung kita contoh masuk ke AI-nya ya. Masuk ke AI-nya. Oke, andai kata yang muncul rekomendasi yang pertama adalah Edges. Nah, kita buka AI-nya, kita masuk ke Edges ya. Oke, Edges, Bapak Ibu yang punya juga harus pantau AI ini ya. Nah, Edges sekarang bukan waktunya buy lagi ya. Karena sudah ketinggian ya dari indikator AI-nya ya. Kecuali Bapak Ibu masuk yang ada di sini atau nunggu rekomendasi AI berikutnya. Ini kan rekomendasi pertama, rekomendasi kedua. Adapun jualan, jualan bagaimana strateginya? Ini pernah ya. Ini jualan. Ini masuk ya. Masuk lagi malah ya, belum ada rekomendasi jualan, masuk, 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 baru jualan ya. Memang waktu ya Bapak Ibu juga harus sabar. Mana ada investasi mainnya harian ya, harian ya scalping ya. Jangkanya jangka sangat pendek sekali ya. Berikan juga ruang perusahaan untuk berkembang ya seperti itu. Setelah rekomendasi jual, belum ada rekomendasi buy lagi, baru kita masuk buy. Ternyata di Juni ini sahamnya tidak berkembang. Ya ini yang saya bilang, amankan posisi, kita harus jualan ya. Baru aja masuk yang kedua dan jualan. Ya udah kita ikuti aja saran AI-nya ya, seperti itu. Belum ada lagi informasi untuk buy. Sementara berikutnya ada informasi buy. Andai kata Bapak Ibu belinya di pucuk ya. Andai kata belinya di pucuk atau bahkan menunggu ya, kalau saya strateginya kalau sudah rekomendasi buy ketinggian menurut saya ya beli ketika retracement-nya, maka akan muncul lagi rekomendasi untuk buy ketika retracement-nya, atau strateginya adalah ketika harga saham berada dekat pada indikator AI-nya. Itu seperti itu. Oke, saham Etches. Saham Etches ternyata buy-nya tanggal 17 September atau bahkan 5 September. Selanjutnya adalah menunggu ya. Seperti itu. Saya nggak ini gambarannya ya, gambarannya andaikan belinya di sini ya sudah 18% ya di Etches. Ini perlu dicatat. 18% dari modal kita sebanyak 5%. Oke. Kenapa nggak all-in aja? Ingat ya, ingat setiap keputusan investasi mengandung resiko ya seperti itu. Oke, kita contoh lagi ke saham berikutnya masih di LQ45 BBRI. Oke, lanjut BBRI. BBRI. Nah, jika Bapak Ibu ikuti indikator AI ya, buy-nya tentu di sini ya 4.600. Atau buy yang kedua masuk lagi ya secara tipis ya. Kalau telat ya, kalau telat ada kesempatan masuk lagi ketika harga saham mendekati indikator AI-nya ya. Namun ya, ini kan naik tinggi ini. Kemudian apa? AI-nya ternyata rekomendasi
jualan. Ini kalau kita masuk itu udah ketinggian ya. Mohon maaf ini Bapak Ibu. Kalau kita masuk udah ketinggian. Artinya apa? Bukan direkomendasi yang pertama. Kalau yang di sini kan rekomendasi kedua. Jadi seperti itu. Kalau rekomendasi kedua, antisipasi gimana? Sebelum rekomendasi AI ini keluar, lihat harga sahamnya uh, sudah dekat dengan indikator AI atau masih jauh. Kalau sudah dekat, ya siap-siap ya. Karena kalau saham sudah ketinggian, ya saham itu kan ada periodenya dia naik, ada juga periodenya take profit. Ya, kalau kebanyakan take profit, walaupun kinerjanya bagus, ya saham akan dibawa turun. Dan rekomendasi untuk BBRI turun. Artinya apa? Kalau kita ikut rekomendasi yang terakhir, ya, yang terakhir rekomendasinya, ini Anda akan ikut rekomendasi yang terakhir. Akhirnya apa? Ikut jualan. Ya, kita cut loss. Misal ini, mohon izin ya. Tapi kalau Bapak Ibu yakin ya saham ini bagus, berfundamental, membagikan dividen, dividennya cukup besar. Sementara uang yang kita investasikan itu kan tidak banyak, hanya 5% dari portofolio. Ya, seperti itu. Tadi kita di excess sudah punya 18%. Ini turunnya cuma 5%. Artinya masih ada selisih kalau hanya dua saham. Bagaimana saham yang lain ya? Kita nggak akan lah ya, nggak akan kalau sahamnya bagus, nggak akan ikut rekomendasi AI ya, seperti itu. Paling juga akan naik lagi. Ini kan hanya sentimen sesaat saja ya, seperti itu. Yang penting adalah titik belinya ya, seperti itu. Oke, kita lanjut. Misal ini satu-satu ya. Tadi HS masih bertahan 80%, BBRI andaikan ikut AI di rekomendasi yang udah tinggi, kita minus ya, minus 5% seperti itu. Oke, lanjut. Ada Excel ya, Excel. Kita coba lagi Excel. Excel gimana? Ini hari ini kita kupas tuntas saham-saham LQ45. Nah, Excel sudah rekomendasi yang ketiga ya. Nih hati-hati Bapak Ibu ya. Excel berada di rekomendasi yang ketiga. Satu, rekomendasi buy, buy, buy. Saat ini belum ada lonjakan ya. Nah, ini menjadi peluang ataukah ini menjadi 50-50 kita ya. Apakah nanti sahamnya akan dibawa turun? Ingat, kata kuncinya adalah indikator AI-nya ya. Kalau saham ini akan dibawa ke bawah indikator AI, maka AI akan rekomendasikan buy. Seperti itu. Kalau masih di atas ini, apalagi ada rekomendasi untuk buy, ya masih ada peluang kita untuk masuk. Tapi strateginya hanya 5% saja. Ya, AI juga memaparkan ya, memaparkan kalau masuk di Excel ini probability ya, kita berbicara peluang. Peluang kemenangannya 91% ya, seperti itu. Oke, dari tiga saham ya. Excel belum ada keputusan, masih buy ya. Seperti itu, saham masih turun naik ya. Di atas indikator AI-nya belum bisa kita simpulkan untuk portofolionya ya, seperti itu. Kita akan lanjutkan takut kelamaan ya. Apa indikator yang baik? Ini yang menurut saya ini indikator yang baik ini dua ya. Indikator yang pertama adalah machine learning. Ini perlu dicatat Bapak Ibu. Pengaturannya beda pengaturan maka beda hasil ya. Machine learning Lorentzian classification ya. Inputnya juga harus benar-benar disamakan saja dengan yang punya saya ya. Silakan dicatat. Nah ya. Oke. Stylenya ini hanya untuk rekomendasi buy dan rekomendasi sell. Itu saja yang saya hidupkan ya. Sama garis indikatornya ya, saya hidupkan ini. Ini pengaturan yang lain ya, selama perdagangan. Oke. Yang kedua,
Saya ingin tahu dulu saham ini dalam arah tren turun atau malah tren naik. Saya gunakan super trend. Ini pengaturannya. Jadi yang kedua adalah super trend. Inputnya ini. Ini boleh disamakan aja karena beda pengaturan, beda hasil ya. Stylenya ini aja uptrend dan downtrend yang saya hidupkan seperti itu. Oke, kita akan lanjut lagi. Ini Excel belum ada keputusan ya. LQ45 berikutnya ada ITMG ya, ITMG. Bagaimana rekomendasi saham di ITMG? ITMG ini ada pembagian dividen ya, maka sahamnya turun ya sebesar harga dividennya. Kemudian di ITMG bagaimana? ITMG ada peluang ya, rekomendasinya baik. Tetapi kalau modalnya 20 juta cukup nggak? Kan hanya 5% pembatasan risiko kita. Sementara untuk beli satu lot aja kita perlu 2,6 juta. Jadi bisa jadi ITMG nggak masuk karena keterbatasan modal. Maksimal hanya 5% dari portofolio. Oke, kecuali yang modalnya tinggi. Oke, lanjut. Karena ini keterbatasan modal, walaupun ini reviewnya baik ya, seperti itu. Kemenangan 81% ya. Menang berbanding loss ada 4. 4 banding 1. 4 kali menang, 1 kali kalah. Seperti itu. Ini contoh ya. Buy, jual. Buy lagi, belum ada jualan ya. Walaupun ini di bawah indikator AI, ini belum ada jualan. Karena ini kita dapat dividen. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke LQ45 yang lain. Kita belum dapat saham sebanyak 20, baru Excel ya. Ya, Bapak Ibu boleh pantau lah sendiri ya. Kemudian ini hanya contoh PTBA. Bagaimana PTBA? Nah, PTBA menarik. Andai kata kita ikut ya, ini rekomendasi buy-nya dari sini ya, dari yang paling bawah itu 2.400. Ada lagi. Kemudian disuruh jualan dulu ya. Berarti kita ambil profit dulu ya. Kemudian disuruh masuk lagi. Masuk nanti susu. Ya, kita masuk masuk YouTube ya. Nih, oh sama kami ya. Sama-sama ya. Nah, ini ya di PTBA. Buy belum ada jualan, ya dipertahankan saja ya. Kemudian ada buy lagi. Dan sekarang sahamnya naik berapa persen nih? Kalau belinya di pucuk ketika buy, sekarang sudah 12%. Jadi seperti itu. Nah, ini yang kita dapat, jangan sampai hanya saham yang profit semua ya, kita cari. Bagaimana indikator AI ini ada juga yang tidak profitnya. Kemudian masuk ke saham berikutnya, Adro. Yuk kita lihat. Nah, Adro, nih Adro. Ini Adro ini menarik juga. Rekomendasi buy-nya udah lama ya. Itu strateginya ya. Ketika indikator buy ini diberikan, tetapi harga saham menuju indikator AI sebenarnya boleh masuk ya. Bapak Ibu yang udah terbiasa kan boleh masuk di sini. Resikonya adalah resikonya adalah tetap AI akan jualan ketika harga saham di bawah indikator AI. Selama ini kan masih belum. Dan ada indikator buy berikutnya. Ini karena dia memandang ada buying power yang cukup tinggi ya. Nah, dan belum ada jualan ya. Kalau saya nggak bisa ngikuti ya.
Kalau udah buy-nya udah cukup lama, ada buy lagi dan rasa-rasanya sudah ketinggian, ya saya antisipasi juga ya seperti itu. Tetapi Bapak Ibu bisa gunakan kesempatan buy ini pada retracement-nya ketika saham dibawa turun ya, yang di sini ya, seperti itu. Oke, karena juga ini sahamnya merah. Merah ini mengindikasikan kalau berhasil breakout dari zona 3930 artinya dalam fase hijau kembali, biru kembali ya. Ini saya beri biru, padahal harusnya hijau ini bagusnya. Super trennya kita ganti dulu ya. Ya hijau dan merah ya. Udah hijau tapi tipis ya, hijau yang ini aja. Nggak muncul juga ya, karena hijaunya kurang pekat. Nah ini ya hijau ya. Oke, jadi dalam posisi merah ya, merah. Merah ini takutnya malah turun, jadi seperti itu. Oke, lewat. Kita belum dapat saham 20 saham ya, maksimal hanya 5%. LQ45 berikutnya BBTN ya. Bagaimana BBTN ini? Nah, BBTN saya rasa baiknya kan di sini nih ya. Baiknya di sini. Kemudian saham menuju indikator AI. Andai kata saham ini ada pembalikan ya dari zona. Ini kan belum ada jualan nih si AI. Karena belum ada jualan, takutnya ya kalau berhasil di atas indikator AI, saham ini akan menunjukkan potensi naik kembali. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi ini menjadi peluang juga jika yang paham akan menjadi peluang. Jangan sampai saja ada sentimen yang membuat harga saham di bawah indikator AI. Kalau nanti akan muncul di atas indikator AI, maka posisinya buyback lagi ya. Buy on retracement. Ini peluang juga ya. Kalaupun ya kita beli, ada indikator AI untuk jualan, ya ruginya, ya resikonya sekitar beberapa persen gitu ya. 2 atau 3 persenan. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Misalnya BBTN memang rekomendasinya belum ada, tapi kalau ada rekomendasi buy on retracement, biasanya akan muncul ya, seperti itu. Ini AI yang mengurus. AI ini ya Bapak Ibu, saya buka lagi AI ini, dia memperhatikan banyak aspek ya, yang saya pun sebenarnya belum mengerti juga. Hanya tahunya RSI. RSI ada ya, ada WT, ada CCE, ADE, kemudian RSI kembali. Ada indikator yang lain ya yang harus diisi juga. Jadi pertimbangannya baik itu volume perdagangan harian itu nampak. Nah, Bapak Ibu yang suka trading, nah ini kan investasi jangka panjang ya. Yang di trading bisa ya, yaitu menggunakan skala waktu perdagangannya dipendekkan. Misal dalam 1 jam. 1 jam beda cerita ya. Nah, 1 jam udah jualan ya, buy-nya di sini jualan. Ini yang belum sempat jualan, jualan lagi ya seperti itu. Ini ya 1 jam. Tapi yang saya gunakan supaya apa? Supaya tenang. Kita nggak perlu mengamati secara harian ya. Cukup malamnya tinggal dilihat sekilas AI saham-saham kita yang kita beli itu bagaimana. Oke, lanjut GGRM ya. GGRM. Nah, bagaimana pandangan AI? Pandangan AI buy on retracement ya. Ini pernah buy sekali ya. Buy yang kedua. Jadi seperti itu. Tapi nggak cukup modal. Ini perlu 1,5 juta. Kalau modalnya hanya 1 juta nggak cukup ya. Nah, yang terserah Bapak Ibu lah ya. Yang jelas porsinya hanya 5% di setiap saham. Itu adalah strateginya ya. Seperti itu. Kalaupun tiba-tiba saham ini direkomendasikan untuk sell ya, ya mau gimana lagi?
atau kita terpaksa menjadi investor ya. Yang jelas ini menjadi titik beli menurut AI. Ini GGRM. Lanjut, ada KLBF. Gimana KLBF? LQ45, KLBF. KLBF rekomendasinya walaupun saham ini udah ketinggian, rekomendasinya buy. Tapi yang perlu diperhatikan ini udah masuk zona sideways-nya ya. Kalau rekomendasi awalnya memang waktu harga di bawah. Jadi saya tuh senang yang harga di bawah. Contoh ini ya. Ada nggak di LQ45 yang lagi di bawah? Set nih. UNPR. Ini contoh ya. Yang menjadi contoh nanti Bapak Ibu langsung aja praktekkan ya. 5% saja dalam pembelian baru nunggu-nunggu yang lain. MDKA UNPR yang baru-baru ya. MDKA sudah agak tinggi, UNPR yang masih baru. Ya, kita lihat MDKA dulu ya. MDKA nih ya, contoh ini. Kita memang agak telat, agak ketinggian mikirnya ya, karena baru. Dan sekarang dia jalan ya, seperti itu. Ini jalan. Dan indikator AI masih di bawah. Ini udah jalan 10% ya. Indikator AI masih di bawah. Jadi yang belum punya gimana? Tunggu ya. Tunggu sampai harga sahamnya menyentuh indikator AI. Itu strateginya bagi yang ketinggalan. Saham nggak perlu dikejar Bapak Ibu ya. Ingat strategi yang pertama adalah maksimal pembelian 5%. Yang kedua apa? Tunggu rekomendasi AI-nya. Yang ketiga, jika sudah terlambat, jangan dikejar. Tunggu buy on retracement-nya. Kapan buy on retracement? Ketika harga saham tepat berada di indikator AI. Seperti itu. Jadi ada 3 syaratnya. Ya. Dan terakhir, yang tadi, yang ini baru ya. UNPR. Nah, UNPR baru ya. Baru sekali. Habis zona downtrend, baru ada rekomendasi buy. Jadi seperti itu, Bapak Ibu. Ini masih boleh masuk? Ya. Dengan syarat tadi ya. Satu, maksimal 5%. Yang kedua, beli ketika rekomendasi AI-nya buy. Atau yang ketinggalan, beli ketika buy on retracement. Yaitu harga saham di atas indikator atau tepat berada di indikator AI-nya. Itu aja syaratnya ya. Seperti itu. Jadi secara ilustrasi yang saya contohkan di Word, syaratnya, syarat, baik itu di kelas saham itu menggunakan teknikal sama ya. Syarat, yang pertama, buy 5% dari target portofolio. Yang kedua, buy saat rekomendasi AI. Yang ketiga, jika tinggal, tunggu buy berikutnya, yaitu buy on banyak harga itu harga saham balik ke indikator ya. Oke, ini aja syarat ya, syarat kita trading jangka menengah seperti itu ya. Ini yang perlu digarisbawahi, trading jangka menengah.
Beda cerita kita mau investasi ya, investasi jangka panjang ya, atau yang jangka pendek. Kalau jangka pendek ada juga AI-nya, namanya Scalpot ya, Scalpot. Oke, mungkin demikian pembahasan kali ini menggunakan AI lengkap dengan strategi agar cuan di pasar modal. Oke, saya akhiri. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya.